Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur. Siapa yang akan menjadi gentar menghadapimu, Sancaka? Memangnya apa kepandaian yang kau miliki hingga aku harus menjadi gentar padamu? Hei, bocah sombong, rupanya kau belum mengerti sedang berhadapan dengan siapa. Ayolah Sancaka, kukira kau tidak hanya pandai berbicara seperti itu saja, bukan? Tunggu apa lagi? Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Apa yang sudah kau lakukan dengan kedua anak itu, Sancaka? Apa yang sudah kau lakukan? Ampun Tuanku Putri. Hamba hanya ingin memberikan pelajaran pada anak yang sombong itu. Anak itu sudah keterlaluan menghina hamba, Tuanku. Bukankah kau tahu bahwa aku yang memerintahkan anak itu? Maka jika kau mendendam dan menjadi sakit hati, kepadakulah kau tujukan. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-6 dengan judul Banyu Cakrabuana. Naskah disusun oleh Blizzard Sponson. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-26 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yulia sebagai Cempaka, Dedi sebagai Sancaka, Eli Panca sebagai Seruni, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, ketika Raden Purbaya dan Cempaka sedang berkeliling kota raja untuk mencari Mamang Kuraya, mereka bertemu dengan Sancaka yang mempunyai dendam pada Raden Purbaya. Lihatlah itu, Bibi. Seseorang sedang memperhatikan kita. Orang itu adalah Sancaka, sahabat dari Putri Seruni. Dia mengarahkan kudanya pada kita. Ada apakah, Raden? Kelihatannya Raden menjadi cemas. Tidak, Bi. Awas, Bi. Kau takut bertemu denganku di tempat ini, ha? Siapakah orang itu, Raden? Diamlah, Bi, dan jangan bergerak. Biarlah aku yang akan memberi hajaran pada pemuda sombong ini. Kurang ajar. Benar-benar kau tidak menjadi gentar bertemu denganku di tempat ini. Siapa yang akan menjadi gentar menghadapimu, Sancaka? Memangnya apa kepandaian yang kau miliki hingga aku harus menjadi gentar padamu? Hei, bocah sombong. Rupanya kau belum mengerti sedang berhadapan dengan siapa. Ayolah, Sancaka. Kukira kau tidak hanya pandai berbicara seperti itu saja, bukan? Tunggu apa lagi? Setan! Kau bocah sombong. Pantas kau menjadi besar kepala. Ternyata kau memang memiliki kepandaian juga. Jangan kau sangka kau akan berhasil mengalahkan aku, bocah. Bagus, Sancaka. Kau pun jangan mengira aku akan menyudahi dengan begitu saja setelah kau mengejutkan bibiku yang sedang sakit seperti itu. Raden Purbaya yang merasa muak dengan sikap dan kesombongan Sancaka segera saja tanpa ragu-ragu melancarkan serangan-serangannya dari udara. Sancaka sejenak terdesak menyaksikan tendangan Raden Purbaya yang melayang-layang menyerang bagaikan seekor kelelawar. Setelah berhasil memperbaiki keadaannya, Sancaka mulai balas menyerang. Jurus-jurus yang didapatnya dari perguruan Sangga Bulan berusaha untuk menerobos kepungan-kepungan kelelawar sakti. Akan tetapi, walaupun sesaat ia berhasil menancapkan kedudukannya, tapi kemudian setelah lewat beberapa jurus, kembali ia terdesak. Sementara itu, di pinggir jalan yang semula sepi, kini mulai dipenuhi oleh para penduduk yang ramai menonton. Dan ketika para prajurit peronda berdatangan,
sudah cukup hukuman yang kuberikan pada pemuda sombong ini. Ada apakah ini, Raden? Siapakah bocah itu? Dia adalah pengacau Indraprasta. Tangkaplah, Paman. Jangan khawatir, Raden. Walaupun anak itu memiliki kepandaian yang tinggi, tapi untuk menghadapi kami, kukira ia tidak akan dapat berbuat banyak. Ayo, Kakang, kita coba tangkap anak itu. Baik, Adi. Dua orang perwira yang sedang mengadakan perondaan di sekitar kota raja segera saja mencoba untuk menangkap bocah yang dikatakan pengacau oleh Sancaka. Serangan-serangan kedua perwira Indraprasta dari dua arah yang berbeda tidak juga berhasil mendesak Raden Purbaya. Sampai akhirnya Sancaka kembali terjun membantu kedua perwira Indraprasta itu. Aku patahkan kedua tanganmu dan juga kerontokkan gigimu itu, bocah sombong. Pengecut curang! Kau hadapilah aku! Bibi, Bibi. Ya. Bocah sombong, sekarang rasakanlah pembalasanku ini. Cukup, Raden. Cukup. Jangan dilanjutkan lagi. Biarkan nanti Kipati yang akan memeriksa kedua orang ini, Raden. Ya, Kipati akan memeriksa keduanya. Tapi aku harus memberi pelajaran dahulu pada bocah yang telah menghinaku ini. Cukup, Raden, cukup. Kakang, sebaiknya kita bawa segera keduanya pada Kipati. Memang seharusnya lah demikian, Adi. Raden Purbaya yang dalam keadaan tak berdaya bersama-sama dengan Cempaka dibawa ke tahanan istana Indraprasta. Akan tetapi, salah seorang prajurit yang melihat kejadian tersebut segera saja berlari menghadap Putri Seruni menyampaikan berita keributan itu. Benar, Tuanku. Kedua orang yang berkelahi itu adalah dua orang yang kemarin Tuanku bawa ke istana ini. Kau janganlah mengada-ada, prajurit. Jangan kau mempermainkan aku. Hamba berkata benar, Tuanku. Hamba melihatnya dengan kedua mata hamba ini. Dan hamba yakin hamba tidak salah lihat. Aneh. Bukankah wanita itu terluka? Bagaimana bisa mereka berada di luar istana? Baiklah, aku akan mencoba melihatnya di tempatnya ditahan. Paman Damar. Iya. Benarkah Paman baru saja menangkap seorang bocah laki dan seorang gadis kecil? Benar, Tuanku. Gadis itu mempunyai luka yang belum sembuh di pundak kanannya. Apakah Tuanku sudah mengetahuinya? Apa yang telah terjadi dengan mereka, Paman? Kenapa sampai terjadi hal seperti ini? Hamba tidak tahu, Tuanku Putri. Hamba hanya mendengar bahwa kedua anak itu adalah dua orang pengacau. Dua orang pengacau? Iya, Sancaka yang mengatakan. Kami bertemu dengan kedua orang itu ketika Sancaka telah dikalahkan oleh bocah itu. Sancaka? Iya. Sancaka dikalahkan oleh Purbaya? Jadi, Tuanku telah mengenalnya? Ya, bawa aku padanya cepat. Baik, Tuanku. Mari. Itu kedua tawanannya. Mereka tidak sadarkan diri. Mereka pingsan, Tuanku. Pingsan? Dan kalian tidak berusaha menolongnya? Kurang ajar. Panggil tabib Kunta. Selamatkan kedua orang itu. Jika sampai terjadi sesuatu dengan kedua orang itu, kau ikut bertanggung jawab, Paman Damar. Baik, Tuanku. Apa yang sudah kau lakukan dengan kedua anak itu, Sancaka? Apa yang sudah kau lakukan? Ampun, Tuanku Putri. Hamba hanya ingin memberikan pelajaran pada anak yang sombong itu. Anak itu sudah keterlaluan menghina hamba, Tuanku. Bukankah kau tahu bahwa aku yang memerintahkan anak itu? Maka jika kau mendendam dan menjadi sakit hati, kepadakulah kau tujukan. Tuanku benar. Apakah kau sudah memberikan hukuman padanya? Bagaimana kau memberikan hukuman kepadanya? Kau mengalahkannya? Kau memukul jatuh anak kecil itu? Iya? Hamba... Pengecut mulut besar. Kau mengaku sebagai seorang pemuda yang gagah perkasa, tapi menghadapi seorang bocah saja, kau harus meminta bantuan Paman Damar dan kakangnya.
Tidak tahu malu. Ayo sekarang, kau ikutlah aku melihat keadaannya. Ya, baiklah tuanku. Tuan Putri, Bagaimana keadaanmu, Purbaya? keadaan hamba baik-baik saja. Hanya itu, tabib Punta kelihatannya sedang berusaha untuk menyadarkan Bibi Cempaka. Beberapa saat tadi, dia telah sadarkan diri, tapi kemudian jatuh pingsan lagi. Menurut tabib itu, bibi saya mengalami pukulan batin yang berat. Bagaimana keadaannya, Ki Punta? Oh, lukanya tidak apa-apa. Hanya sedikit mengeluarkan darah. Tapi anehnya gadis ini kelihatan sekali mendapat pukulan batin yang cukup berat. Pukulan batin? Iya. Ada masalah apakah yang mengganggu pikirannya, Purbaya? Entahlah tuanku, mungkin hancurnya padepokan kami dan hilangnya guru kami membuatnya sedih. Lalu bagaimana keadaannya, Ki Punta? Apakah cukup serius? Oh, Paman kira tidak apa-apa. Tidak terlalu mengkhawatirkan. Apalagi jika ada seseorang yang akan dapat menghiburnya. Raden. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Bibi, tenanglah. Bibi tidak usah memikirkan tentang padepokan kita. Putri Seruni dari Indraprasta sudah berkenan menerima kita. Ingatlah, Bi, saat ini kita berada di Indraprasta, bukan di hutan, Bi. Kita berada di Indraprasta. Kau Purbaya. Kau Purbaya. Bagus, Bi. Kau sudah sadar kembali. Beristirahatlah. Janganlah banyak memikirkan hal-hal yang sudah terjadi. Tidurlah kembali jika Bibi merasa lelah. Itu dia orangnya, Raden. Kenapa dia berada di sini? Tenanglah, Bi. Urusan kita di sini sudah diselesaikan oleh Tuan Putri Seruni. Baiklah, Raden. Paman Punta, Iya. jika Paman memiliki persediaan obat khusus, berikanlah pada anak ini. Aku telah melakukan kesalahan hingga anak ini terluka. Apakah hamba harus memberikan ramuan khusus keluarga Tuhanku? Berikanlah, Paman. Biarlah nanti aku yang akan bertanggung jawab pada ayahanda. Paman masih menyimpan ginseng yang sudah berumur ratusan tahun. Menurut ayahanda Tuhanku, ginseng itu didapatnya dari negeri Cina ketika kakek Tuan Putri mengadakan kunjungan ke negeri Cina. Akar obat itu sangat bermanfaat untuk menambah tenaga, menguatkan tenaga dalam keadaan seperti ini. Berikanlah padanya, Paman. Baiklah, akan Paman buatkan ramuan itu. Tidak. Aku tidak mau meminum ramuan itu. Kenapa? Kenapa kau tidak mau meminumnya? Tidak. Bibi, kau tidak boleh menolak kebaikan dari Tuan Putri. Kau sangat membutuhkannya. Tapi Purbaya, bagaimana nanti? Aku tidak mau berhutang budi terlampau banyak. Iya, kita tidak boleh terlampau banyak berhutang budi.
Kau ingin membalas semua kebaikanku ini? Siapakah namamu? Cempaka, Tuan Putri. Oh ya? Apakah kau memang dapat membalas semua budi dan pertolonganku? Saya... Sudahlah, adik Cempaka. Semua yang kuberikan padamu ini semata-mata jangan kau anggap sebagai budi yang harus kau balas. Ingatlah, luka yang kau derita saat ini, akulah penyebabnya. Kenapa kalian keluar tadi? Apakah kalian hendak pergi meninggalkan istana? Sama sekali tidak, Tuan Putri. Kami hanya ingin berkeliling kota raja. Kami ingin melihat suasana kota raja Indraprasta. Nah, Sancaka? Iya, Tuanku. Paman Punta, jika sudah selesai kau mengobatinya, kau boleh segera keluar. Siapkanlah ramuan dari Cina itu. Oh, baik, Tuanku. Kau tahu apa yang sudah kau lakukan pada mereka, Sancaka? Pada Purbaya dan juga pada Cempaka. Iya, saya mengerti, Tuanku. Jika kau masih ingin melanjutkan rasa penasaranmu, aku memberikan kesempatan untuk itu. Kau dapat menumpahkan semua dendammu di dalam istana ini, biar aku dapat menyaksikan kehebatanmu. Hah? Bagaimana, Sancaka? Saya... Kenapa, Sancaka? Kau telah kehilangan kesombonganmu. Mengapa tidak kau manfaatkan kesempatan ini sebagaimana biasanya, yang selalu dan gemar mengadu ilmu? Ampun, Tuanku Putri. Sesungguhnya lah, saya sudah dikalahkan oleh anak itu. Hamba berhasil menawannya setelah mendapat bantuan dari Paman Damar dan saudaranya. Maafkan saya, Tuanku. Kenapa kau tidak meminta maaf kepada anak itu? Kepada kedua anak itu? Maafkan saya, adik kecil. Jika kalian ingin menghukum aku yang telah membuat kalian susah, hukumlah. Aku memang bersalah menurutkan sikapku yang tidak benar. Maafkan aku. Aku memaafkanmu, Paman Sancaka. Kukira bibiku begitu juga. Bagus, Purbaya. Kau ternyata memiliki jiwa yang besar. Kau adalah orang kedua yang telah membuat hatiku tergugah, yang sangat membuat aku kagum selain dari kakak Anting Bulan. Ya, sudahlah. Kau beristirahatlah, Cempaka. Besok jika kau sudah dapat bangkit, datanglah ke Taman Sari. Kita akan berbicara di sana. Ayo, Sancaka, kita tinggalkan mereka. Baik, Tuanku. Raden, Ada apa, Bi? Bibi, tetaplah berbaring. Bibi tidak apa-apa, Raden. Luka ini memang terasa sedikit sakit, tapi tidak terlalu menggangguku. Kita harus segera tinggalkan tempat ini, Raden. Kita tidak boleh terlibat terlalu jauh dengan berbagai persoalan di sini. Ya, kau benar, Bi. Tapi kau harus sehat dulu. Atau tidak-tidaknya besok malam kita tinggalkan tempat ini. Kita harus mencari kesempatan untuk lebih banyak keluar, Raden. Malam ini kita harus keluar. Juga besok pagi kita harus benar-benar memastikan tidak ada kakek Indraprasta. Baru berangkat ke Karangsedana. Ada yang datang, Bi. Jangan lupa dengan panggilanku. Ingat, panggil Purbaya. Raden Purbaya segera menuju pintu dan kemudian perlahan-lahan membukanya. Cempaka yang mendapatkan perawatan akibat lukanya yang kembali mengoyak menjadi resah dan mengajak junjungannya Raden Purbaya untuk segera meninggalkan istana Indraprasta. Raden Purbaya berusaha menyadari Cempaka tentang keadaan dirinya. Ya, kau benar, Bi. Tapi Bibi harus sehat dulu. Atau setidak-tidaknya besok malam kita tinggalkan tempat ini. Tapi Raden,
kita harus mencari kesempatan untuk lebih sering keluar. Malam ini kita harus keluar. Juga besok pagi kita harus benar-benar memastikan kakek Mamangkuraya tidak berada di Indraprasta. Baru kemudian berangkat ke Karangsedana. Ada yang datang, Bi. Jangan lupa dengan panggilanku. Ingat, jangan panggil aku Raden. Panggil aku Purbaya. Baik, Raden. Oh, Paman Punta. Mari silakan masuk. Bibimu benar-benar bernasib baik. Lukanya akan segera sembuh dan tenaganya pasti akan menjadi semakin bertambah. Ini adalah ramuan mujarab dari Cina. Minumlah. Dan berterima kasihlah pada Putri Seruni. Ini, ayo minumlah. Terima kasih, Paman. Ayo minumlah. Minumlah, Nona. Dan akar yang berada dalam gelas itu akan Paman simpan kembali. Baik, Paman. Air yang dingin ini terasa hangat di tubuh saya, Paman. Itulah dia keistimewaan dari ginseng yang sudah berumur ratusan tahun. Beristirahatlah, Nona. Saya akan kembali mengobati seorang prajurit yang terjatuh dari kudanya. Mari. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Paman. Beristirahatlah yang baik. Dan besok tenaganya akan pulih kembali. Dan luka itu juga akan menjadi lebih baik. Kau juga beristirahatlah, bocah. Beberapa pukulan yang mengenai dadamu itu agak mengencang. Beristirahatlah. Ramuan yang saya minum tadi benar-benar hebat, Raden. Seluruh tubuh Bibi mulai dirambati oleh rasa hangat. Segar sekali. Sayang sekali, seharusnya Radenlah yang meminum ramuan itu. Luka di tubuh Raden cukup mengganggu gerak Raden. Luka itu sama sekali tidak menggangguku, Bi. Benar-benar tidak mengganggu. Sudahlah, Bi. Bersemedilah. Cobalah untuk mengumpulkan kembali tenaga-tenaga Bibi yang banyak hilang akibat darah yang keluar dari luka panah itu. Saya pun akan mencoba melenyapkan luka-luka di sekitar pinggang dan dada saya. Raden Purbaya kemudian beranjak ke balai-balai yang tak jauh dari Lanjang Cempaka. Bocah yang kini telah meningkat remaja itu kemudian mengatur sikapnya, duduk dengan kedua kaki bersila dan kedua tangan diletakkan di kedua lututnya. Kedua matanya dipejamkannya dan seluruh perhatiannya mulai dipusatkan pada tarikan dan hembusan nafasnya. Dan perlahan-lahan tetapi pasti perhatiannya mulai menuju pada Hyang Tunggal, penguasa segala macam kehidupan dan alam semesta. Dan tak jauh dari bocah itu, Cempaka pun telah mengikuti jejaknya. Sementara itu jauh dari kota Raja Indraprasta, Mamangkuraya kakeknya keluar masuk hutan mencari kedua cucunya. Dari mulai pantai utara hingga ke 4 penjuru hutan di mana ia bertempur telah dicarinya, tapi tidak juga ia berhasil menemukannya. Kemana kedua anak itu? Kasihan benar mereka. Sekarang apalagi yang harus kulakukan? Saat ini satu-satunya tempat yang belum kurambah adalah kota raja. Apakah mungkin anak itu pergi ke sana? Tempat itu adalah merupakan kemungkinan yang kecil. Akan berbahaya sekali jika ia pergi ke sana. Bukan tidak mungkin akan ada yang mengenali dirinya. Atau setidak-tidaknya menjadi curiga melihat 2 orang bocah yang berkelana ke sana kemari tanpa tujuan di kota raja. Atau pesanggerahan itu. Iya, dia berputar-putar di hutan ini sehingga tiba di pantai utara, di pesanggerahan Prabu Sora. Dan iya, tentu saja bagaikan ular mencari penggepuk. Aku harus menyelidiki pesanggerahan itu dulu. Itu dia pesanggerahannya. Rupanya pertemuan itu sedang dimulai hari ini.
ramai sekali kelihatannya. Satu-satunya yang harus kulakukan saat ini adalah menyadap pembicaraan dahulu. Untuk langsung menyelidiki ke sekitar pesanggrahan rasanya tidak mungkin. Terlalu banyak prajurit yang menjaganya. Aku tidak mungkin mengelabui sekian banyak mata. Ya, baiklah. Aku akan segera menyadap pembicaraan mereka dengan aji 4 arah pembeda gerak. Mamang Kulaya adalah cikal bakal pencipta aji 4 arah pembeda gerak. Sebuah aji pendengaran sakti yang mampu mendengar suara maupun gerak kecil, sekalipun dari jarak yang jauh. Dengan menerapkan aji ini, seseorang dapat mendengarkan suara di berbagai arah yang diinginkannya. Dan saat ini, Mamang Kulaya mencoba untuk menembus ruang-ruang dan bilik-bilik di pesanggrahan Prabu Sora. Dan tetapi, walaupun ia dapat mendengar suara dari berbagai bilik, tetap saja ia tak dapat mendengar suara Raden Purbaya maupun Cempaka. Sampai akhirnya, ia memutuskan untuk menyadap pembicaraan di ruang utama. Kakang Prabu Sora, sebenarnya lah aku mencurigai bahwa anak perempuan dan kakek yang kujumpai itu mempunyai hubungan dengan Aji Konda. Jika mendengar ceritamu itu, aku yakin hal itu bukan tidak mungkin. Karena aku juga telah menjumpai orang itu. Bahkan aku menjumpai mereka lengkap. Lengkap dengan seorang bocah laki-laki yang pasti adalah Raden Purbaya. Oh, jadi Kakang juga telah bertemu dengannya. Tapi bagaimana mungkin saya menjumpai kakek bungkuk dan berjenggot pendek itu tidak bersama dengan seorang bocah laki-laki? Menghadapimu yang pasti telah mengenalnya. Bocah itu pasti bersembunyi. Sedangkan denganku yang sama sekali tidak mengenalnya, ia tidak menjadi khawatir. Tapi kau tidak usah khawatir. Aku pasti akan dapat menangkapnya. Jika tidak di wilayah Indraprasta ini, aku akan mengirimkan beberapa orang kepercayaanku untuk menjagamu beberapa saat sebelum kita melakukan gerakan besar. Oh iya, Kakang Sora. Bagaimanakah kepastiannya gerakan itu? Apakah Kakang akan memulai beberapa purnama lagi? Sebaiknya hal itu nanti saja kita bicarakan dalam pertemuan resmi bersama dengan Bajang Limpung dari Banten serta Santa Pangeling dari Kawali. Nanti malam aku berharap pembicaraan kita akan tuntas dan aku bisa menemani mereka hingga sore hari. Dan kemudian secepatnya aku kembali ke Indraprasta. Hamba datang menghadap tuanku. Bagus, kau sudah tiba, Suraprabha. Bagaimana dengan keadaan kota raja serta anakku Seruni? Kota raja dalam keadaan aman seperti biasanya. Tuan Putri Seruni juga baik-baik, tuanku. Ada apa, Surah? Sepertinya ada sesuatu hal yang ingin kau sampaikan padaku sehubungan dengan putriku. Iya, benar, tuanku. Putri tuanku membawa 2 orang bocah, laki-laki dan perempuan, tuanku. 2 orang bocah. Bagaimana wajah kedua anak itu? Ciri-ciri keduanya. Hamba hanya melihat dan mengenali yang laki-laki saja, tuanku. Anak wanita yang katanya adalah bibi dari bocah tersebut dalam keadaan terluka parah. Terluka? Apa ciri bocah laki-laki itu? Oh, iya. Bukan tidak mungkin. Itu dia orang yang saya cari. Ciri-cirinya, pakaian anak itu sudah tidak terawat lagi. Dan wajahnya tampan, walaupun agak kurang terawat. Iya, benar. Mereka orang yang aku cari. Apakah ada di antara mereka seorang kakek bungkuk berjenggot? Menurut Tuan Putri, dia hanya menemukan 2 orang bocah dan tidak menyinggung-nyinggung tentang seorang kakek tua. Dan tuanku menemukannya di hutan kecil di pinggir kota raja. Di hutan kecil? Ya, tuanku. Ketika rombongan Tuan Putri mengepung seekor rusa, anak itu secara tidak sengaja terkena anak panah pundaknya. Ya, rupanya kedua anak itu terpisah dari kakeknya.
Suraprabha, kau kembalilah malam ini juga. Jaga anak itu. Aku menginginkan anak itu. Cepat kau harus kembali sebelum anak itu pergi dari istanaku. Baik, tuanku. Hamba pamit segera. Ki Suraprabha segera kembali malam itu juga. Akan tetapi, Mamang Kuraya yang berhasil menyadap berita tentang kedua cucunya lebih dahulu melayang mendahului Ki Suraprabha. Dengan mempergunakan kidang mangprung, beberapa saat saja Mamang Kuraya telah tiba di istana Indraprasta. Tanpa dapat diketahui oleh para penjaga dan pengawal Indraprasta, kakek tua itu melayang-layang di atas atap kompleks istana. Di manakah kedua anak itu disembunyikan? Aku tidak boleh banyak membuang waktu. Jika sampai terlambat, pengawal itu akan segera mengamankan kedua cucuku. Dan aku akan mengalami kerepotan untuk mendapatkannya. Baik, aku akan mencoba mencari keterangan dari penjaga istana. Itu dia, ada seorang penjaga di bawah sana. Aku akan membawanya ke atap ini. Memerlukanmu sebentar, sobat. Diam, tolong. Kau akan kubuat mampus di atap ini. Dengar. Katakan padaku di mana kalian kurung kedua bocah itu. Kedua bocah, laki-laki dan perempuan. Aku tidak tahu. Kesempatan terakhir, sobat. Aku akan meninggalkan mayatmu di tempat ini dan mencari kawanmu yang lain. Hayo! Iya. Baik. Apakah yang kau maksud? Salah seorang di antaranya yang terluka pada pundaknya. Ya, benar. Di mana kedua anak itu? Hanya beberapa ruang dari sini. Dia ada di bangsa pinggir kompleks istana. Itu kau dapat terus ke sana. Satu-satunya ruang yang memakai 2 pintu di pinggir dinding kompleks istana. Baik. Aku akan membuktikan kata-katamu itu. Dan sementara kau istirahatlah di sini. Baru saja Mamang Kuraya melompat turun dari atas atap, beberapa tombak di hadapannya, dia telah melihat bayangan 2 orang bocah yang tengah mengendap-endap di kegelapan. Akan tetapi, baru saja kakek tua itu akan menyapanya, dari arah yang lain, ia mendengar langkah beberapa orang pengawal yang tergesa menuju ke tempatnya. Oh, apakah tuanku tidak salah? Saya kira kedua anak itu bukanlah yang tuan cari. Celaka, utusan dari pesanggerahan itu sudah datang. Aku harus segera bertindak. Segera saja tubuh Mamang Kuraya melayang cepat bagaikan burung malam, dan dengan gerak yang hampir sukar diikuti oleh mata, Mamang Kuraya menotok kedua cucunya, dan kemudian ia melayang tinggi melompati dinding pagar istana. Jangan mengeluarkan suara, bocah. Kakek. Apakah tak ada sesuatu yang tertinggal di istana itu? Jika tidak, kita akan segera lanjutkan perjalanan Anda kita. sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Apakah kita memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada nyawa kita? Sudahlah, Kek. Kita tinggalkan saja tempat ini. Oi, kejar kedua bocah itu. Ayo, jangan biarkan dia lari. Kepung seluruh kawasan istana. Jangan sampai kedua bocah itu lolos. Mereka sudah mengetahui kepergianmu, bocah. Ayo, kita tinggalkan saja kota raja ini. Oi, kejar. Dan jangan biarkan keduanya lolos. Tutup gerbang kota raja. Oi, perwira. Atur pasukanmu ke segala arah kota raja ini. Ki Suraprabha beserta para perwira dan pengawal-pengawal utama Indraprasta segera menyebar mencari kedua anak yang semula menjadi sahabat Putri Seruni.
Gusti Suraprabha yang tiba di istana Indraprasta tidak menemukan kedua anak yang dibutuhkan oleh junjungannya Prabu Sora dan Prabu Jayasuntana. Mereka sudah mengetahui kepergianmu, bocah. Ayo, kita tinggalkan saja kota raja ini. Hoi, jangan biarkan keduanya lolos. Tutup gerbang kota raja. Hoi, perwira, atur pasukanmu ke segala arah kota raja ini. Seluruh kota raja seketika menjadi gempar. Kuda-kuda dan prajurit berlarian kian kemari. Gerbang kota raja ditutup dan penjagaan di setiap sudut kota raja semakin diperketat. Akan tetapi, sayang, dua orang yang sedang mereka cari telah berada jauh di luar kota raja. Sudahlah, Kek. Kukira kita sudah cukup jauh dari kota raja. Iya, baiklah. Bagaimana keadaan lukamu? Biar aku periksa Cempaka. Kakek sudah mengetahuinya? Ya, dari laporan seorang perwira di pesanggrahan itu yang berhasil kusada. Lukamu sudah cukup terawat, Cempaka. Hanya saja kau jangan terlalu memaksakan gerakanmu. Lalu kemana tujuan kita sekarang, Kek? Ya, walaupun aku belum mendapatkan kesimpulan yang pasti, tapi berita yang sudah aku dapatkan sudah cukup untuk pegangan Prabu Sana. Ayolah, kita lanjutkan perjalanan kita. Kita akan mencari desa untuk bermalam dan kemudian mencari kuda. Tapi sementara ini biarlah aku yang menjadi kuda tunggangan kalian. Ayo. Kembali mereka melanjutkan perjalanannya. Dengan mengerahkan tenaga saktinya, Mamang Kuraya berlari cepat menembus kepekatan hutan di wilayah Indraprasta. Berapa lama kita dapat tiba di Karangsedana? Kita akan melalui kota Magaden Baru dan kemudian menyusuri sungai Cipunagara, lalu menembus hutan Loyak dan sampai tiba di sana dengan berkuda. Kukira kita hanya memerlukan waktu sekitar 4 hari. Kemudian untuk dapat tiba di Karangsedana, kita harus melalui daerah-daerah padat. Kukira perjalanan dari pinggir hutan Loyang itu hingga ke Gunung Ciremai memakan waktu lebih dari 9 hari. Dan ingat, perkiraanku itu jika kita melakukan perjalanan tanpa hambatan. Hei, itu di depan kita ada sebuah desa. Ya, benar bocah. Jika begitu kalian turunlah. Kita masuki desa itu dengan berjalan biasa agar tidak menarik perhatian. Sementara itu, jauh dari wilayah Indraprasta, di sebuah pantai yang sepi dalam sebuah gua karang yang tersembunyi di wilayah pantai selatan, Anting Wulan sedang asik tenggelam dalam keasikannya berlatih seorang diri. Gadis perkasa ini adalah salah satu dari 4 orang murid kesayangan Resi Wanayasa yang sekaligus merupakan anak angkatnya. Dalam tugas yang diberikan oleh ayah gurunya untuk menyampaikan berita ke Galuh, ia terlibat hingga ke kota Raja Indraprasta. Dan kemudian, dengan tanpa dimengerti, Anting Wulan tiba di pantai selatan. Panas sekali tubuhku. Aku tidak boleh membuang banyak waktu. Aku harus menyiapkan diriku secepat keinginan dari wanita agung yang menuntun dan mengajarkan aku melalui mimpi. Aku harus bekerja keras untuk menguasai dengan baik beberapa jurus yang diberikan setiap malam. 6 hari sudah aku berada di tempat ini. Aku akan beristirahat sesaat dan kemudian berlatih lagi. Lebih dari 10 hari aku mengemban tugas dari Prabu Sana. Persiapan dari Indraprasta telah dapat ku ketahui dalam hal persiapan bala tentara. Belum cukup banyak yang diketahui dari Indraprasta. Aku sudah kehilangan senjata pusaka pemberian sang Prabu Sana. Aku harus menguasai semua jurus-jurus yang kudapatkan dari mimpiku. Belum lagi Anting Wulan beranjak dari tempat duduknya. Pandangannya yang saat itu sedang ditebarkan ke arah laut lepas terbentur dengan sebuah sampan kecil yang sedang bermain di atas ombak. Siapakah itu yang berada di atas sampan? Akan sangat berbahaya sekali jika sampan itu sampai hancur dihempas ombak. Ternyata pengemudi sampan itu adalah dia. Kukira dia mempunyai hubungan khusus dengan wanita agung yang setiap malam hadir dalam mimpiku. Aku akan mencoba kepandianku ini dengannya. Beberapa hari yang lalu, dia mengalahkanku dengan mudahnya. Entah hari ini, setelah aku mendapat petunjuk dari wanita agung
yang bukan tidak mungkin adalah penyamaran dari dia sendiri. Akan ku coba melihatnya dari atas batu karang itu. Anting bulan yang telah dibuat panas hati dengan gadis sombong yang tengah asik bersampan di tengah laut itu, segera saja tanpa perhitungan lagi melempar sampan kecil yang tengah dipanggulnya ke tengah gelombang yang tengah menderu menumbuk pantai, dan kemudian bagaikan seekor camar laut, tubuhnya melayang dan hinggap bersamaan dengan jatuhnya sampan di atas gelombang. Kenapa kau hanya berdiri saja di sana? Kemarilah. Apakah kau takut? Hah? Ayolah. Bukankah kau adalah seorang pendekar dari Pasundan Tengah? Ataukah kau memang takut karena belum pernah mengenal laut seperti ini? Jika saja aku mempunyai sebuah sampan, akan kubuktikan bahwa aku sanggup melakukan sebagaimana yang kau lakukan. Kau benar-benar seorang pembual orang gunung. Bukankah di dekatmu sudah kusediakan sebuah sampan? Kenapa kau tidak mempergunakannya? Benar katanya, Cakapan di sela-sela karang ini ada sebuah sampan. Hei, kau tunggulah aku, gadis sombong. Aku harus mencari tempat yang lebih aman untuk meletakkan sampan ini. Dari sini aku tidak akan mungkin untuk mengayuh sampan ini. Karang-karang di depanku membuat ombak laut ini menjadi tergulung tak beraturan. Aku akan menemukan kesulitan untuk menjaga keseimbangan sampan ini. Aku akan mencoba dari luar gua ini. Kemana kau bawa sampan itu? Apakah kau tidak berani mengayuhnya dari tempatmu itu? Benar-benar menghinaku. Baiklah, akan kubuktikan bahwa aku dapat melakukannya. Hei, kau tunggulah aku di sana, gadis sombong. Anting bulan yang telah dibuat panas hati dengan gadis sombong yang tengah asik bersampan di tengah laut itu, segera saja tanpa perhitungan lagi melempar sampan kecil yang tengah dipanggulnya ke tengah gelombang yang tengah menderu menumbuk pantai, dan kemudian bagaikan seekor camar laut, tubuhnya melayang dan hinggap bersamaan dengan jatuhnya sampan di atas gelombang. Tubuhku, aku harus dapat menguasai sampan ini dengan baik. Aku tidak dapat berbuat banyak di atas sampan ini. Satu-satunya kemungkinan untuk menguasai sampan ini dan menembus gulungan ombak harus mendorongnya. Iya, aku akan mendorongnya. Anting bulan yang sudah tidak melihat kemungkinan lain untuk menguasai sampannya segera melompat turun, dan dengan cekatan dan tanpa rasa takut ia mendorong sampannya dengan kekuatan tenaga saktinya menembus ganasnya gelombang pantai selatan. Kasihan sekali kau. Kasihan sekali kau orang gunung. Mengapa kau justru menyelamatkan sampan itu? Bukan sampan itu yang menjadi penyelamatmu. Agaknya di daratan sana kau juga suka memanggul kuda daripada menunggang kuda. Naiklah kau kembali ke atas sampanmu. Ombaknya sudah tidak lagi menyusahkanmu. Ayo, naiklah. Anting bulan segera naik kembali ke atas sampannya, dan alangkah terkejutnya Anting bulan ketika melemparkan pandangannya ke sekeliling dari atas sampannya. Tidak setitik pun daratan yang tampak olehnya. Sejauh-jauh matanya memandang hanyalah laut yang seakan-akan tak berujung batas, dan suasana di sekeliling menjadi semakin tenang. Tak ada lagi ombak-ombak yang besar dan menakutkan. Hening. Anting bulan justru menjadi bergidik merasakan suasana yang justru lebih menyeramkan dari ganasnya gelombang pantai-pantai selatan. Di manakah aku kini berada? Apakah aku tengah bermimpi? Aku baru saja mendorong beberapa saat perahuku ini ke tengah. Tapi mengapa aku sudah tiba di tengah lautan seperti ini? Anting bulan masih saja merenungi suasana di hadapannya, bagaikan seseorang yang tengah kehilangan ingatan. Akan tetapi, kemudian kesadarannya dipecahkan oleh tawa gadis aneh yang ternyata sudah beberapa tombak di hadapannya. Anting bulan kemudian memandang tajam pada gadis aneh yang memang sudah diduganya menyimpan suatu misteri.
menyaksikan dua orang penunggang kuda yang saling berhadapan. Kedua gadis itu saling memandang. Sampai akhirnya kembali keheningan itu dipecahkan oleh tawa gadis aneh itu. Siapakah sebenarnya kau ini? Mengapa kau masih juga menanyakannya? Bukankah kau sudah tahu siapa aku? Jadi kau adalah gadis sombong. Bukankah itu namaku? Bukankah kau sudah mengenalku dengan panggilan gadis sombong? Kau takut dengan suasana seperti ini? Tidak, tapi di manakah kita berada sekarang? Aku merasakan kita berada jauh sekali dari tempatku tadi. Gua Karang di pantai selatan. Iya, kau benar. Tempat ini sangat jauh, jauh sekali. Tidak akan ada seorang pun yang akan sanggup datang ke tempat ini. Kok aneh sekali? Di manakah sebenarnya aku kini berada? Iya, aku kini menjadi semakin jelas dengan apa yang terjadi pada diriku akhir-akhir ini. Kau pasti adalah wanita agung itu. Iya, kau adalah wanita agung itu. Kaulah yang memberikan aku tuntunan dalam mimpi. Pasti kau jugalah yang menjadi penyebabnya. Aku berada di pantai selatan ini. Sejenak, gadis aneh di hadapan Anting Wulan tidak menjawab perkataan-perkataannya. Gadis itu hanya diam membisu beberapa saat. Dan kemudian Anting Wulan menyaksikan satu keajaiban. Perlahan-lahan, Anda secara sekarang berangsur-angsur, masih mendengarkan tubuh gadis aneh Sandiwara itu Radio lenyap di dan channel kemudian Memori berubah menjadi 8. wanita agung yang setiap malam dijumpainya dalam mimpi. Wanita dengan pakaian yang gemerlapan. Ternyata memang kaulah Tuanku Devi. Maafkan hamba. Ternyata benar dugaan hamba bahwa Tuanku lah yang sebenarnya selalu menggoda hamba. Maafkan hamba. Kau benar, Anting Wulan. Akulah yang merupakan penjelmaan dari gadis yang selalu menggodamu itu. Lalu, apakah maksud Tuanku Dewi memanggil hamba kemari? Aku tidak dapat membiarkan kau berlatih seorang diri. Untuk itu, aku mengajakmu ke tempat ini. Jadi, Tuanku ingin mengajak hamba berlatih di tempat ini? Di tempat seperti ini? Bagaimana mungkin? Marilah kita segera memulainya saja. Kau dapat kembali setiap saat ke pantai itu setelah selesai latihan. Demikianlah, Anting Wulan kini secara langsung mulai mendapat didikan dari wanita agung yang belum dikenalnya. Dan gadis dari padepokan Gua Larang itu tidak mengetahui apa tujuan dari wanita agung itu mengajarnya. Sementara itu, di sebuah pantai yang tidak jauh dari Gua Karang tempat Anting Wulan berlatih. Di manakah Kakang Sanjang? Katanya tadi hendak mencari telur penyu di sekitar sini. Di manakah Kakang Sanjang? Kakang! Di mana kau? Apa itu? Sepertinya ada tubuh seorang wanita. Coba aku lihat. Seorang wanita. Matikah dia? Kelihatannya jantungnya masih berdetak. Aku harus segera memberitahu ayah di rumah. Kasihan sekali. Gadis desa yang tengah mencari seorang saudaranya segera berlari mencari pertolongan. Anting Wulan mendapat tuntunan secara langsung dari gadis aneh yang ternyata adalah wanita agung yang selalu dijumpainya dalam mimpinya. Latihan itu diberikannya di sebuah tempat yang tidak dimengerti oleh Anting Wulan, di tengah lautan yang dirasakannya sangat asing. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, seorang penduduk pantai selatan menemukan tubuh seorang wanita yang sedang tergolek tak sadarkan diri di pinggir pantai. Apa itu? Sepertinya ada tubuh seorang wanita.
Coba kulihat. Oh, benar seorang wanita. Oh, matikah dia? Agaknya jantungnya masih berdetak. Oh, aku harus memberitahu ayah di rumah. Kasihan sekali. Wanita ini harus cepat mendapat pertolongan. Aku harus cepat. Cepat. Tolong! Tolong! Ada seorang wanita terdampar. Tolong! Untuk gambar itu. Oh, iya. Benar. Tubuhnya masih bernapas. Coba kau pijat urat-urat di punggungnya Ki Dawung. Iya. Baiklah, aku akan coba. Iya. Bagaimana Ki Pundak? Apa tidak terlihat tanda-tanda kesadarannya? Tidak, Ki Dawung. Atau sebaiknya kita bawa saja dia ke desa. Ya. Kukira juga sebaiknya begitu, Ki Pundak. Sumi. Ya, Ayah. Kau bantulah kami. Peganglah bagian bawah tubuh wanita ini, biar aku yang akan mengangkat dan pegang bagian atasnya. Baik, Ayah. Hei, Ayah. Lihat itu di tengah laut sana. Angin putar. Iya, angin putar. Lihat. Angin itu menuju ke pantai sini. Ayo kita angkat gadis ini ke desa kita cepat. Ayo cepat. Baiklah. Ayo Sumi. Ayo Sumi. Ayo cepat. Baik, Ki Dawung. Mari, Ayah. Ayo. Bagaimana, Sum? Tidak juga sadar, Ayah. Ibu telah menggosok seluruh tubuhnya dengan ramuan penghangat tubuh. Tapi gadis itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Lalu apa yang sedang dikerjakan ibumu di dalam dengan gadis itu? Ibu bersama dengan Nyi Wanit sedang memijat-mijat sekujur tubuhnya. Aneh. Wanita itu kelihatannya tidak dalam keadaan sakit. Tak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Ya benar Ki Pundak. Tidak ada luka sama sekali di tubuhnya. Wanita itu seakan-akan tidur pulas. Apakah ada hubungannya wanita itu dengan angin putar yang kita lihat tadi? Ya, bukankah aneh sekali angin putar yang kita lihat? Dia berputar-putar mengikuti kita di sepanjang pantai ketika kita membawa gadis ini. Saya rasa tidak, Paman Daung. Angin putar itu datang bersamaan dengan adanya gadis itu. Coba kau pelajari, Sumi. Keanehan-keanehan ini. Gadis itu tidak dapat disadarkan. Padahal tidak terluka sedikit pun. Dan kemudian, bukankah kira-kira setengah purnama yang lalu kita melihat kehadiran tuanku Dewi Junjungan kita? Di saat kita sedang melakukan upacara sembahan. Dan kemudian angin putar itu, masa akan bisa terjadi peristiwa aneh sebanyak itu dalam waktu yang sangat dekat? Iya, kita harus mengadakan lagi upacara sembahan. Ya, jika itu aku setuju. Kita bicarakan saja nanti dengan tetua desa kita, Ki. Bagaimana, Bu? Bagaimana apanya? Loh, yaitu gadis itu. Untuk apa kau begitu menaruh perhatian dengan gadis itu? Loh, kok jadi seperti ini kau, Bu? Ada apa? Sum, lain kali jika kau menemukan hal seperti ini, bukan ayahmu atau laki-laki yang kau mintakan pertolongannya. Bukankah jika hanya untuk menggotongnya, aku dan ibu-ibu di sini masih sanggup? Loh. Ini kenapa, Bu? Kok kau sepertinya aneh sekali?
Kau juga, Dawung? Untuk apa kau juga begitu perhatiannya dengan gadis itu? Dasar laki-laki. Walah, kok jadi nyambar-nyambar keluar batas? Kok sasarannya jadi berpindah, Nyi? Kalian ingat dulu, ketika kalian menemukan seorang laki-laki yang terdampar, yang ternyata adalah seorang nelayan desa tetangga. Iya, memangnya kenapa? Loh, memangnya kenapa? Ya sikapmu itu, Pak. Sikapmu dan juga sikap si Daung Bandot itu. Dan itu lihat, masih banyak lagi laki-laki mata keranjang yang menunggu di luar rumah kita. Dulu waktu mereka menemukan laki-laki desa tetangga, tidak seperti ini. Selama mereka dalam keadaan sakit, tubuhnya panas tinggi. Tidak satu pun kulihat yang begitu memperhatikannya. Sampai ketika datang seseorang yang mencarinya. Kalian serahkan dengan begitu saja masih dalam keadaan sakit. Setelah kalian biarkan di banjar desa dengan hanya ditemani oleh kakek sampan. Orang tua yang tidak tahu apa-apa. Iya, itu. Saat itu kan kita sedang dalam kesibukan mengurus tambak kita yang baru. Ya. Benar itu, Ki Pundak. Alasan saja. Dasar laki-laki mata keranjang. Sana, tunggu saja di luar, Pak. Bukankah jaring kita yang satu itu masih rusak? Kau betulkan itu? Lah, bukankah itu pekerjaan Sumi anak kita? Sum, ayo betulkan. Jangan, Sum. Kau bantu aku di dalam saja. Biar ayahmu yang mengurus jaring rusak itu. Baiklah, Bu. Mari, Dawung. Baik, Ki. Desa nelayan pinggir pantai selatan itu mulai diramaikan oleh cerita tentang penemuan seorang gadis yang aneh. Seorang gadis yang berada dalam keadaan tidak sadarkan diri. Akan tetapi keadaannya tidaklah mengkhawatirkan. Keanehan itu tersebar dari mulut ke mulut sampai ketika senja menjelang. Seorang kakek tua dengan langkah yang tertatih-tatih memasuki desa nelayan di mana ditemukan gadis yang terdampar itu. Oh, saya numpang bertanya anak muda. Boleh. Ada apa, kakek? Saya mendengar di desa ini telah ditemukan seorang gadis yang terdampar. Seorang gadis yang berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Iya, benar, kek. Gadis itu cantik sekali, kek. Kakek ingin melihatnya. Ya, benar anak muda. Kau dengar itu? Orang tua seperti ini saja masih ingin melihat kecantikan gadis itu. Masakan jika kita ingin menjenguk Nyi Pundak mengatakan kita mata keranjang? Aku sedang mencari seorang cucuku yang hilang. Siapa tahu nasibku baik anak muda. Aku menemukannya di desa ini. Ada-ada saja. Jika memang semudah itu, aku juga ingin mengakuinya sebagai... adikku misalnya. Ya tidak, teman-teman? Betul kan? Apakah kau tidak ingin membantuku atau menunjukkan tempatnya saja? Baiklah, kek. Akan kutunjukkan. Atau marilah sekalian saja kuantar. Ayo kawan-kawan, kita antarkan kakek tua ini ke tempat Ki Pundak. Yuk. Oh, terima kasih kalian memang anak muda yang baik hati. Terima kasih. Inilah rumahnya, kek. Biar saya akan panggilkan Ki Pundak. Ki Pundak. Ya, siapa itu? Saya, Ki. Sukang. Sebentar aku keluar. Kau, Sukang? Iya, Ki. Ada apa kau datang kemari lagi? Saya mengantarkan seorang kakek yang sedang mencari cucu perempuannya yang hilang. Loh, jika begitu, kenapa kau bawa dia kemari? Ki. Dia ingin melihat gadis yang Sumi temukan itu. Ya, siapa tahu dia adalah cucunya. Ya, boleh. Tapi siapa kau ini, kek? Oh, namaku Kaliman Kisanak. Orang-orang di sekitar tempat tinggalku di hulu sungai Cirampang di lereng Gunung Arjuna menyebutku dengan panggilan Eyang Kaliman. Baiklah. Mari silakan masuk, kek. Iya, terima kasih Kisanak. Kau tunggu saja di luar, Sukang. Baiklah, Ki Pundak. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Ayo masuklah terus, kek. Dia di dalam. Sebentar, saya panggilkan istri saya di dalam ya, kek ya. Bu. Ada apa lagi, Pak?
ada seorang yang ingin melihatnya. Siapa lagi? Laki-laki atau perempuan, Pak? Laki-laki, Bu. Ah, tidak usah saja. Suruh keluar saja laki-laki mata keranjang itu. Loh, Bu. Dia mengaku adalah kakeknya. Dia sedang mencari cucu perempuannya yang hilang. Nah, ini orangnya, Bu. Mari masuk, Kek. Lihat saja di dalam. Siapa tahu dia adalah betul cucu kakek. Mari. Terima kasih. Ini dia gadis itu, Kek. Saya berusaha menyadarkannya dengan dukun wanita di kampung ini. Ya. Tapi tidak juga berhasil, Kek. Sekarang dukun wanita itu sedang kembali. Benar dia adalah cucuku. Oh, dia sadar, Bu. Anting Wulan, sadarlah kau cucu. Ini aku kakekmu Kaliman, Anting. Kesadarannya sedikit terganggu. Biarlah aku bawa saja dia ke tempatku. Di sana, aku akan lebih tenang untuk mengobatinya. Iya, silakan, Kek. Mudah-mudahan kakek bisa segera menyembuhkannya. Kasihan sekali gadis itu. Iya, tapi bagaimana cara kakek membawanya sejauh itu, Kek? Aku sanggup untuk membawanya, Kisanak. Kau hebat sekali, Kek. Mari, Kisanak, aku permisi. Dan terima kasih banyak-banyak atas perawatan yang telah kalian berikan pada cucuku ini. Dengan masih tertatih-tatih, Eyang Kaliman berjalan keluar dari pondok itu. Dan beberapa saat kemudian, ketika tiba di depan pintu rumahnya, kakek itu hilang dari pandangan matanya. Pak, kakek itu, Pak. Ya, kakek itu hilang. Mana kakek itu? Apakah benar gadis itu cucunya? Ki Pundak, Nyi, kenapa Nyi? Pak, siapa sebenarnya kakek itu, Pak? Nyi, ada apa Nyi? Apakah kalian semua tidak melihat kakek itu keluar sambil memondong gadis itu dan kemudian menghilang? Tidak ada seorang pun yang keluar dari rumah Aki selain Aki dan Nyai. Oh, benar rupanya perkataan Ki Dawung. Gadis itu pastilah ada hubungannya dengan Dewi Semban kita yang kita jumpai di pantai saat upacara dan juga angin putar itu. Dan kembali desa nelayan itu diguncang oleh berita aneh hilangnya gadis yang terdampar yang lenyap dengan begitu saja dari hadapan Aki dan Nyai Pundak, serta didukung oleh anak-anak muda desa itu yang memang menyaksikan kehadiran kakek aneh yang menjadi penyebabnya. Mereka pun mulai menyiapkan kembali upacara sembahan. Sementara itu, di tempat yang cukup jauh dari desa nelayan tersebut, laki-laki tua yang mengaku bernama Eyang Kaliman sedang duduk terpekur memandangi tubuh gadis yang ternyata adalah Anting Wulan. Berkali-kali kelihatan Eyang Kaliman menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya kemudian dia mulai menggerakkan tangannya. Kasihan sekali kau cucuku, Wulan. Entah apa yang telah terjadi dengan dirimu. Aku akan mencoba mencari penyakitnya di seluruh tubuhnya. Berkali-kali Eyang Kaliman menatap beberapa bagian tubuh Anting Wulan, tapi tidak juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Gadis yang diakui sebagai cucunya itu hanyalah dapat mengeluarkan suara yang tidak jelas dan kedua matanya yang terpejam. Ku coba telusuri dengan tenaga saktiku. Banyu Cakrabuana. Oh, bagaimana mungkin kekuatan seperti itu ada dalam tubuh cucuku Wulan? Eyang Kaliman
mencoba untuk menelusuri penyebab hilangnya kesadaran Anting Bulan. Dan kakek tua yang juga dikenal dengan nama Resi Sanata Dharma ini menemukan suatu keajaiban dalam tubuh cucunya, yaitu tenaga Banyu Cakrabuana. Anting Bulan yang terdampar di pantai berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Penduduk desa pantai selatan yang menolongnya tidak berhasil untuk menyadarkannya. Sampai akhirnya datang Eyang Kaliman membawanya pergi dan berusaha menolongnya di sebuah hutan kecil yang tak jauh dari pantai selatan. Eyang Kaliman mencoba untuk mencari penyebab hilangnya kesadaran Anting Bulan. Akan tetapi setelah beberapa saat, ia merasakan suatu tenaga totokan yang sangat besar. Oh, apa ini? Apa yang bergolak dalam tubuh cucuku ini? Oh, Banyu Cakrabuana. Benarkah ini Banyu Cakrabuana? Oh, aneh sekali. Apa yang sebenarnya terjadi dengan cucuku Bulan? Agaknya ada sesuatu kekuatan lain selain tenaga Banyu Cakrabuana yang menguasai dirinya. Keadaan anak ini cukup serius. Akan ku coba menyembuhkannya di tempatku. Dengan kemampuannya yang sangat luar biasa, Eyang Kaliman berkelebat, dan beberapa saat kemudian kakek tua yang sangat ditakuti oleh dua tokoh sakti angkatan lama seperti Jerangkong Hidup dan Mamang Kuraya telah berada jauh dari tempatnya semula. Dan belum lagi matahari lenyap di ufuk timur, Eyang Kaliman telah tiba lebih dulu di Sungai Cirampanang. Kita telah sampai, Bulan. Kau berbaringlah di sini, cucu. Berbaringlah. Aku akan mencoba untuk menyembuhkan dan menghilangkan kekuatan yang bersarang dalam dirimu. Aku tidak boleh membuang banyak waktu lagi. Aku akan bersemedi melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan diri cucu Anting Bulan. Aku harus bersabar menunggunya. Pastilah dalam beberapa saat akan tampak olehku pengganggu jiwa cucuku ini. Dan dalam alam bawah sadar pun kesadarannya tetap tidak kulihat. Dengan kekuatan batinnya yang tinggi, Eyang Kaliman mencoba untuk menerobos jauh ke alam lain, ke alam bawah sadar dari Anting Bulan. Kakek sakti yang arif dan waskita ini menunggui alam bawah sadar cucunya. Beberapa hari telah berlalu. Agaknya sebentar lagi cucuku akan kedatangan seorang tamu. Pastilah ini pengganggunya. Hei, itu dia pengganggunya, sudah dapat kulihat, sedang menuju kemari. Bagaimana, Wulan? Apakah kau masih juga tidak ingin berdamai denganku? Jika kau masih tetap tidak akan berdamai denganku dan melaksanakan perintahku, kau selamanya akan menjadi manusia yang tidak berguna. Manusia sampah yang sangat menyusahkan orang lain. Kau lihatlah tubuhmu itu. Diam tak bergerak sedikit pun. Dan selamanya kau akan menyusahkan semua orang. Wanita agung yang sejauh ini selalu berbaik hati dan menuntun Anting Wulan dengan ilmu dan aji kesaktian yang tinggi, menyentuh kepala Anting Wulan dengan sebelah tangannya. Dan sesaat kemudian... Kau pengecut, Tuanku Dewi. Kenapa kau menyiksaku seperti ini? Kenapa kau tidak membunuhku saja? Kenapa kau tidak lakukan saja sendiri? Kenapa? Anting Bulan berteriak-teriak marah pada wanita agung yang semula sangat dihormatinya. Ia berteriak marah hingga sesak dadanya. Sementara itu, Eyang Kaliman yang memperhatikan semua kejadian itu mengerti dengan siapa ia kini akan berhadapan. Dan dengan hati-hati, kakek tua itu mencoba menyapanya. Maafkan Tuanku Dewi, jika hamba boleh ikut bicara. Mengapa kau bisa berada di sini? Apakah kau adalah seorang manusia?
Maafkan Tuanku Dewi, jika hamba boleh ikut bicara. Kakek. Oh, maafkan kami Tuanku Dewi. Sebenarnya lah saya adalah seorang manusia. Seorang manusia sebagaimana wanita yang berada di hadapan Tuanku Dewi. Dan sebenarnya lah wanita yang berada di hadapan Tuanku Dewi adalah cucu saya. Kakek, tolong saya, Kek. Tolong saya dari cengkraman wanita itu. Tuanku Dewi pasti tidak akan menyusahkanmu. Percayalah. Oh, Tuanku Dewi, jika Tuanku tidak berkeberatan, kita teruskan pembicaraan kita di alam maya. Mari. Sesaat kemudian, Eyang Kaliman kembali ke alam maya. Dan saat itu juga ketika ia membuka matanya, wanita agung yang dijumpainya di alam bawah sadar Anting Wulan telah berada di hadapannya. Dan keadaan Anting Wulan kini tampak seperti semula, diam tak sadarkan diri. Jika hamba boleh bertanya dan boleh mengetahui apakah kesalahan cucu hamba itu, mengapa ia jadi seperti itu? Cucumu itu anak baik. Anak baik, tapi sayang. Apakah ia telah berbuat satu kesalahan pada Tuanku Dewi? Sama sekali tidak. Mungkin akulah yang terlalu memaksakan kehendakku. Dia tidak bersalah. Tanyakanlah sendiri kepada cucumu jika kau ingin mengetahui masalahnya. Terima kasih. Kau telah menyadarkan kekeliruanku, orang tua. Tidak, itu bukanlah kekeliruan. Itulah yang sebenarnya kebijaksanaan. Sebentuk kebijaksanaan dari seorang penguasa. Sebentuk kebijaksanaan dari seorang penguasa yang mau menyadari kekeliruannya. Terima kasih sekali lagi orang tua bijaksana. Manusia bijaksana. Selamat tinggal. Beruntunglah aku telah mendapat lindungan dari Dewata Agung hingga dapat menyelamatkan cucuku dari tangan penguasa Laut Selatan. Di mana aku ini? Kau berada di gubukku, cucu. Kakek. Terima kasih. Terima kasih atas pertolongan kakek. Sudahlah, jangan menangis. Jangan menangis, bocah. Coba kau ceritakanlah padaku. Apa sebenarnya yang telah terjadi denganmu akhir-akhir ini? Dengan wanita penguasa Laut Selatan itu. Baiklah, Kek. Pertemuan saya bermula ketika saya berada di Gua Tengkorak. Anting Wulan kemudian menceritakan semua kisahnya, mulai dari keanehan-keanehan yang dialaminya di Gua Tengkorak, sampai dengan pertemuannya dengan gadis aneh, serta wanita agung. Dan kemudian... Dan ketika wanita agung itu meminta saya untuk melakukan sebuah tugas, saya menolaknya, Kek. Dan akhirnya dia menjadi marah. Saya tidak sadarkan diri ketika sebuah ombak sebesar bukit menggulung tubuh saya. Dan saya tidak tahu lagi apa yang terjadi pada diri saya setelah itu. Kau terdampar di sebuah pantai, cucu. Penduduk desa di sana berusaha menolongmu. Dan aku yang sedang bersemadi di tempat ini mendapat petunjuk dari Dewata Agung tentang keadaanmu yang berada tidak terlalu jauh dari tempatku ini. Apa sebenarnya yang dikehendaki oleh wanita itu, Wulan? Menurut wanita itu, beberapa saat lagi akan hadir seorang raja besar. Dan ia meminta saya untuk menghadap padanya. Dan membantunya untuk mencapai cita-citanya. Untuk menguasai tanah Pasundan dan Jawa. Hingga ke mancanegara. Iya. Wanita itu benar, Wulan. Sebentar lagi memang akan lahir manusia seperti yang dikatakannya itu. Dan walau bagaimanapun, kau tetap akan terlibat di tengah-tengah perjuangannya. Kau tidak akan dapat menolaknya, cucu. Tidak mungkin. Wanita agung tadi akan menjadi salah satu penyebab utama akan kebangkitannya. Kebangkitan dari manusia utama di tanah Jawa dan Pasundan ini. Tapi apakah wanita yang kakek katakan tadi sebagai Dewi Penguasa Laut Selatan itu tidak mengetahui seperti apa yang kakek ketahui? Mungkin petunjuk Dewata Agung tidak dapat dicernanya dengan baik hingga dia bersikap seperti itu padamu. Sudahlah, cucu. Kau beristirahatlah dulu. Biar besok kita akan mulai berbincang-bincang lagi. Kau kelihatan lelah sekali. Iya, saya lelah sekali, Kek.
Kakek. Kakek. Ada apa, cucu? Beberapa purnama yang lalu, kakek pernah mengatakan pada saya tentang tanda yang berada di pundak saya. Tentang tanda yang sama dengan seorang wanita yang kakek katakan adalah ibu saya. Apakah saat ini kakek dapat menjelaskan siapakah ibu saya itu? Dan jika ia masih hidup, di manakah ia kini berada, Kek? Alangkah berbahagia manusia yang tidak diikat dengan berbagai persoalan. Alangkah bahagianya manusia yang ikhlas menerima apapun yang terjadi pada dirinya. Kehendak dewata tetap akan terjadi pada setiap manusia, cucuku. Apakah yang kakek maksudkan itu? Berarti saya harus tetap menerima keadaan saya. Saya tidak perlu menelusuri asal-usul saya. Saya tidak perlu mencari kedua orang tua saya seandainya ia masih dalam keadaan hidup. Cucu, bukan itu sebenarnya maksud dari perkataanku. Aku melihat sorot matamu dan juga menangkap debar dadamu yang penuh dengan kemelut, nafsu, serta keinginan-keinginan dan harapan. Aku akan menceritakan semua kisah tentang dirimu, cucuku. Tapi aku harap kau mau menunjukkan kepandaian yang sudah kau terima dari wanita Dewi penguasa Laut Selatan tadi. Baiklah, Kek. Saya akan memainkan jurus-jurus yang saya dapatkan dari Bukit Tengkorak. Hup! Hai! Hiya! Hiya! Dengan gerak pembuka yang anggun, Anting Wulan mulai memainkan jurus-jurus Banyu Cakrabuana yang didapatnya dari Bukit Tengkorak. Gerak yang lamban dilakukan berisi dengan tenaga. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, geraknya menjadi semakin cepatnya, seakan-akan seekor elang yang menyambar mangsanya. Deru angin pukulannya bergemuruh memekakkan telinga. Sementara itu, Eyang Kaliman yang menyaksikannya tidak terlalu jauh dari arena yang dipergunakan Anting Wulan, sedikit pun tidak terganggu. Hiya! Hai! Hup! Hup! Hiya! Hiya! Hup! Hiya! Banyu Cakrabuana tingkatan pertama. Hiya! Hai! Hup! Hup! Hiya! Hai! Hiya! Hup! Hup! Hiya! Itulah dia jurus Banyu Cakrabuana yang saya pelajari dari Bukit Tengkorak, Kek. Sekarang... tidak. Ada apa, cucu? Kenapa tidak kau lanjutkan jurusmu yang lain? Aku hanya ingin melihatnya saja. Apakah kau keberatan? Bagaimana saya dapat mempergunakan jurus ini, Kek? Jika saya sudah tidak bersedia untuk melakukan perintahnya. Pakailah dan pergunakan jurus itu. Dewi itu tidak akan marah. Aku mengenalnya. Dan seperti halnya yang dikatakannya tadi sebelum dia mengembalikan kesadaranmu, dia menyesali semua sikapnya. Benarkah semua yang kakek katakan itu? Untuk apa aku berbohong padamu, cucu? Ayolah, coba kau tunjukkan semua yang telah diberikan wanita itu. Ayo. Baiklah, jika memang begitu, Kek. Hop! Hiya! Hop! Hiya! Hop! Ya. Tidak salah dugaanku. Banyu Cakrabuana tingkatan kedua. Hop! Hiya! Hiya! Hop! Hebat sekali. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Nasibmu sungguh sangat beruntung. Banyu Cakrabuana hingga tingkatan kedua sudah kau kuasai. Saat ini, kukira walaupun belum sepenuhnya kau kuasai ilmu itu, Mamangkuraya maupun Jerangkung Hidup akan kesulitan untuk menghadapimu, cucuku. Sudah demikian hebatnya kepandaian saya ini, Kek. Ya. Sekarang ayo, ikutlah aku ke pondok. Kita akan bicara di sana. Baik, Kek.
Sementara itu, tidak jauh dari pinggir hutan Cipunagara, tampak Raden Purbaya bersama dengan Cempaka dan kakeknya Mamang Kuraya tengah beristirahat di bawah pohon besar yang rindang. Raden Purbaya bersandar sambil memandang jauh ke depan. Mamang Kuraya, kakek tua yang merupakan gurunya, yang juga sekaligus diakuinya sebagai kakeknya, kelihatan asik bersemedi. Sedangkan Cempaka, bibi pengasuhnya yang sangat menyayanginya itu, kelihatan tidak dapat menahan rasa kantuknya dan jatuh tertidur. Tidak sampai 1 purnama lagi. Mungkin aku sudah dapat berkumpul lagi dengan ayahku. Bagaimana aku akan menyampaikan kabar tentang ibundaku? Ayahanda pasti akan menjadi hancur hatinya mendengar berita ini. Ayahanda, aku akan bersama-sama denganmu lagi. Aku akan berjuang membantumu untuk mendapatkan lagi Karang Sedana. Aku akan berjuang untuk mendapatkan kembali atap tempatku bernaung. Bibi Cempaka, kasihan sekali nasibmu selama ini. Kelak, aku akan minta pada ayahanda untuk membalaskan semua budi yang kau berikan. Kau tidak boleh lagi melanjutkan kesengsaraanmu menjadi seorang hamba. Raden Purbaya terkesiap sesaat dan lamunannya tentang keindahan suasana indah di sekitar sungai Cipunagara menjadi sirna ketika melihat seorang gadis yang tengah berlari jatuh bangun. Nah, para pendengar sekalian, siapakah gadis yang tengah berlari ketakutan itu? Dan pengalaman apalagi yang akan menghambat kepergian Raden Purbaya ke Karang Sedana? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-7, Air Mata Seorang Pendekar, yang dipersembahkan oleh Prokol dan Proma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.